Hey, yo sama God, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya dalam menjalani pandemi ini. Tetap utamakan masker dan juga jaga jarak. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai kemungkinan kekuatan ketiga yang dimiliki oleh Kurohige dalam One Piece setelah Gura-Gura dan juga Yami-Yami. Nah, kalau kalian punya teori yang menarik, silahkan kirimkan teori kalian ke alamat email ini ya. Teori yang terpilih nantinya akan Tamagotchi berikan beberapa fee atas kerja sama kita nanti. Bagi kalian yang sudah mengirimkan teorinya, harap bersabar ya, karena banyak sekali teori yang Tamagotchi harus pilih satu persatu. Jadi tanpa basa-basi lagi, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita ketahui bersama, Kurohige sangat terobsesi dengan kekuatan. Dia sangat berambisi untuk mendapatkan kekuatan yang dia ingin miliki. Karena yang kita ketahui bersama, dia mengumpulkan kekuatan ini untuk bertujuan menjadi Raja Bajak Laut. Memang sebuah hasrat yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang dengan tekad di. Teori lama yang sudah beredar adalah clue dari Jolly Roger milik Teach. Jolly Roger dari Teach mengisyaratkan bahwa dia memang harusnya memiliki 3 kekuatan pada tubuh miliknya. Nah, kali ini tetap saja unik kalau kita akan membicarakan mengenai kekuatan ketiga milik Teach ini. Jadi, kita akan bahas kekuatan miliknya ini dari clue yang mungkin Oda berikan saat Gekko Moria baru-baru ini pergi ke wilayah Teach untuk menyelamatkan Absalom. Setibanya dia di sana, dia sudah mendapati kalau Absalom nyatanya sudah tewas. Ini dikarenakan buah iblis milik Absalom sekarang menjadi milik Shiryu. Nah, setelah Moria mengetahui bahwa Teach telah membunuhnya dan mencuri buah iblis milik Absalom, Teach kemudian mengundang Moria untuk menjadi bagian dari krunya. Di sini ada yang unik, mengundang Moria menjadi kru. Untuk tujuan apa? Ada yang aneh bukan? Kenapa Kurohige tidak membunuh Moria saja dan mengambil buah iblis Kage-Kage milik Moria? Buah iblis Kage-Kage lumayan berguna bukan untuk membuat tentara dari kru bajak lautnya. Bahkan dia bisa tanda kutip membangkitkan orang yang sudah tiada. Bagi kalian yang belum tahu, Kage-Kage no Mi adalah buah iblis bertipe Paramecia yang memberi pengguna kemampuan untuk memanifestasikan dan mengendalikan bayangan makhluk hidup. Ini termasuk milik mereka dan juga sebagai bentuk fisik dan bayangan berwujud, menjadikan pengguna sebagai penguasa bayangan. Pengguna buah iblis ini dapat mencuri bayangan makhluk lain dan memasukkan mereka ke dalam tubuh yang berbeda, hidup ataupun mati. Dan yang paling unik dan berbahaya adalah memungkinkan pembuatan dari zombie. Ini artinya pengguna buah iblis ini bisa memiliki ribuan pasukan jika dia inginkan. Tapi entah kenapa Kurohige tidak mau menggunakan kekuatan Moria dengan alasan ini. Apakah dia membutuhkan kekuatan Gekko Moria untuk sesuatu yang besar? Kita semua tahu Martial Death sangat haus kekuatan dan tidak akan berhenti untuk mendapatkan kekuatan yang lebih. Nah, lalu dia mengajak Moria bergabung kali ini bukan tanpa alasan. Dia memang mengincar kekuatan dari buah Kage-Kage milik Moria. Namun dia tidak berupaya untuk memakannya ataupun mencurinya dari Moria. Kata kuncinya yang kita bisa berikan di sini adalah tanda petik kekuatan. Mari kita jabarkan dulu beberapa kekuatan yang sudah didapat oleh Teach ini. Pertama, dia memuduh Teach untuk mencuri Yami-Yami no Mi. Yami-Yami no Mi dikatakan adalah buah iblis bertipe Logia yang sangat kuat. Ini bahkan buah iblis yang berkekuatan luar biasa. Kedua, dia menyusup ke Impel Down setelah menjadi si Chibukai yang nyatanya untuk membebaskan tahanan level 6, sehingga dia bisa merekrut mereka. Ingat, tahanan level 6 adalah orang-orang yang punya kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Tidak sembarang orang dipenjara di tahanan level 6 ini. Itu artinya para tahanan level 6 punya kekuatan yang luar biasa kuatnya. Ketiga, dia datang ke Marineford untuk hanya mengambil buah iblis milik Shirohige. Sudah dikonfirmasi Oda secara langsung kalau buah iblis Gura-Gura no Mi merupakan buah iblis Paramecia terkuat di antara buah Paramecia yang lainnya. Ini artinya pada penjabaran kita di atas, Yami-Yami no Mi, tahanan level 6 Impel Down, dan Gura-Gura no Mi. Ketiganya ini mempunyai istilah tanda kutip terkuat dalam halnya masing-masing. Karena inilah seperti yang kita singgung di atas tadi, yaitu Teach memang haus yang namanya kekuatan. Teach pastinya mengincar sesuatu yang memang menurutnya itu sangat kuat. Nah, kita kembali lagi ke topik dari Kage-Kage no Mi. Kali ini dia tidak ada niatan untuk mendapatkan buah iblis Kage-Kage no Mi ataupun buah iblis yang menurut dia kuat, karena dia sudah cukup mendapatkan kekuatan 2 iblis terkuat. Nah, sekarang kemungkinan dia akan membutuhkan sesuatu yang lain.
Dia menginginkan kekuatan fisik yang luar biasa kuatnya, yakni Kurohige mengincar Shadow dari Kaido. Nah, kali ini adalah tugas Moria yang sudah menjadi kru. Moria dapat menempatkan bayangan seseorang di dalam tubuh hidup seseorang, meningkatkan kekuatan fisik mereka, dan memberi mereka teknik bertarung dari yang punya bayangan. Kita bisa menyegarkan ingatan kita ke arc Thriller Bark. Saat itu, tubuh dari Owars dimasuki bayangan milik Luffy. Owars seketika itu bisa menggunakan skill milik Luffy. Nah, kali ini Kaido disebut sebagai makhluk terkuat di dunia. Dan Teach adalah orang yang menginginkan kekuatan apapun yang menurutnya itu akan menambah kekuatannya. Kurohige sangat menginginkan kekuatan lagi, dan karena itu, kami menduga Teach akan mendapatkan bayangan dari Kaido. Kekuatan fisik dari makhluk terkuat inilah yang selama ini dia incar. Teach akan menguasai semua teknik bertarung milik Kaido, dan bisa jadi juga akan terhubung ke buah iblisnya langsung tanpa mencurinya lagi, bukan? Kita segarkan ingatan kita lagi tentang Moria yang menggunakan jurus Shadow Asgard. Moria menyerap 1000 bayangan sekaligus memberinya peningkatan besar dalam ukuran dan kekuatan. Ini memungkinkannya untuk membelah kapal menjadi 2 dengan 1 pukulan saja. Sekarang bayangkan hal itu terjadi ke Teach yang coba memasukkan tubuh dari Kaido ke dalam dirinya. Bagaimana? Sudah kalian coba bayangkan bagaimana kekuatan milik si ompong ini nantinya? Nah, ada alasan lain juga yang menguatkan kenapa Moria mau membantu Kurohige nantinya dalam mencuri bayangan dari Kaido ini. Kru dari Gekko Moria pernah berduel dengan Beast Pirate dan berujung kepada kekalahan dari Moria. Seluruh kru dari Moria hancur berkeping-keping. Nah, balas dendam di masa lalu itu mungkin akan tersampaikan sekarang melalui dorongan dari Teach. Namun, lagi-lagi plot twistnya kemungkinan bisa berbeda lagi. Kalian ingat perkataan dari Oda bahwa setelah perang Wano ini akan ada perang yang akan melibatkan dunia yang sangat besar. Kemungkinannya adalah dia berencana untuk merekrut Moria yang memiliki kemampuan membuat pasukan zombie dari bayangan. Sepertinya Teach akan melakukan cara apapun supaya Moria bisa menjadi pasukannya. Sudah ada banyak sekali bajak laut yang dikalahkan oleh Teach dan jasadnya masih terbaring di pulau yang ia tempati sekarang. Nah, ini kemungkinan besar dia akan berpikir untuk bisa memanfaatkan jasa tersebut demi bisa membuat banyak pasukan zombie. Ini mungkin juga Teach sudah menyiapkan jasad raksasa seperti Owars untuk dijadikan pasukannya. Kemungkinan proses masuknya Teach ke Wano ini akan sama persis yang dia lakukan pada saat perang di Marineford. Tentunya bukan cuma itu saja tujuan Teach datang ke Wano Kuni. Dia juga akan berencana mendeteksi keberadaan dari Rod Peneglip yang ada di Wano Kuni. Dan apakah Teach akan memberi sedikit kejutan kepada para kru tepi jerami nantinya di Wano Kuni? Jadi, apakah kita akan melihat Nightmare Teach di Onigashima? Bagaimana menurut pandangan kalian tentang teori yang tadi? Apakah kekuatan Kage-Kage dari Moria akan bisa dimanfaatkan oleh Teach di Wano Kuni? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.